Bayangkan kamu menerima telepon dari orang yang tidak dikenal, kamu angkat telepon tersebut, meladeni percakapan maupun pertanyaan mereka, ya cuma sebentar, 5 sampai 10 detik, dan ternyata kamu sudah menjadi korban penipuan. Suara kamu sudah berhasil di-cloning, lalu cloningan suara itu digunakan untuk menipu teman atau keluarga kamu. Serem ya? Nah, di video ini kita akan bahas bagaimana teknologi cloning suara tersebut dan bagaimana kita terhindar dari penipuan berbasis suara ini. Belakangan ini memang ada ketakutan akan teknik cloning suara digunakan untuk penipuan. Contohnya di Korea Selatan ada seorang netizen yang menyarankan untuk tidak mengangkat telepon dari orang yang terkenal, karena cukup mendapatkan sampel suara kamu 3 detik saja, si penipu ini bisa menjiplak atau mengkloning suara kamu. Saat ini kemajuan AI memang demikian pesat, namun apakah cloning suara bisa terjadi semudah itu hanya dengan mendapatkan sampel suara kita dengan 3 detik saja, maka teknologi AI dapat menjiplaknya dan menggunakannya untuk tujuan yang tidak baik. Untuk menjawab hal tersebut, kami sudah terhubung dengan Mas Dito Anindita, CEO dan pendiri dari Botika, sebuah startup yang fokus di area chatbot. Halo Mas Dito, benar nggak sih nih Mas, suara kita bisa di-cloning cuma dengan sampel 3 detik? Kalau secara teknologi benar itu sudah bisa ya sekarang di zaman AI sekarang. Jadi dengan audio yang 3 detik itu kita bisa istilahnya mengcloning suara orang. Tapi syaratnya dalam audio 3 detik itu juga harus ini apa eh, ada hal yang diucapkan oleh orang tersebut. Jadi kalau misalnya dalam 3 detik tersebut banyak silentnya, itu nanti hasilnya nggak maksimal. Dan sebenarnya ini eh, ada di wilayah perkembangan AI ya. Jadi ini bukan kategori tools yang digunakan untuk menghack atau menyalahgunakan sesuatu, tapi teknologi yang timbul dari perkembangan AI yang sekarang. Oke, tapi semakin panjang sampel berarti kualitas hasil cloningnya akan semakin baik ya Mas ya? Semakin banyak atau semakin lama sampel suaranya itu pasti hasilnya akan semakin bagus. Kalau di 3 detik itu mungkin karakter utamanya kelihatan ya. Cuma nanti pasti masih ada misalnya suaranya pecah-pecah atau nanti campur, misalnya suaranya saya seperti ini agak cempreng sedikit, mungkin nanti campur tiba-tiba agak tinggi, tiba-tiba agak rendah. Cuma orang kan bisa pakai alasan ini saya pakai telepon seluler nih, sinyalnya nggak bagus kan, ada pecah-pecahnya dikit, orang juga masih percaya juga. Mas Dito juga telah memberikan sampel hasil cloning suara yang didapat dari sampel 3 detik dan juga 7 detik. Dari sampel ini kita bisa tahu bagaimana perbedaan kualitas hasil cloning dari sampel yang durasi berbeda tersebut. Matahari terbit dengan indahnya di ufuk timur, memberikan harapan baru untuk hari yang lebih baik. Matahari terbit dengan indahnya di ufuk timur, memberikan harapan baru untuk hari yang lebih baik. Sebenarnya saya juga pengen tahu nih Mas, bagaimana prinsip kerja dari cloning suara ini? Jadi pada waktu membuat AI-nya ini, kita mengumpulkan banyak data sampel suara, mulai dari laki-laki, perempuan, terus muda, tua, pokoknya semakin komplit itu semakin bagus. Sama seperti ChatGPT ya, dia ngambil data banyak sekali, artikel, puisi, dan lain-lain. Jadi datanya di dalamnya itu cukup balance dan komplit. Nah, pada waktu di training itu kan sistem AI-nya itu akan mengeneralisasi audio yang harus dikeluarkan. Misalnya kalau kita minta audionya orang tua ya berarti ya rata-rata lah suaranya berat ya. Nah, itu kan karena ada banyak kumpulan data suara di situ, maka kemiripan satu orang dengan data suara yang ada di situ itu bisa jadi ada kemiripannya. Kalaupun misalnya nggak mirip sekali, paling jaraknya juga cuma sedikit. Nah, itu cara kerja di mana sistem voice cloning itu bekerja. Nah, ada dua tipe tipe AI, jenis AI yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah cloning suara berdasarkan audio yang sudah ada. Misalnya saya mengucapkan selamat pagi, hari ini hari Jumat, seperti itu. Nah, audio saya ini nanti dikonversi menjadi
menjadi suara orang lain, tetapi kalimatnya masih sama. Tetap selamat pagi, hari ini hari Jumat. Ada yang kedua itu tipenya diubah menjadi sistem text to speech. Jadi dari data yang sudah ada, model AI yang sudah ada itu nanti kita bisa bebas nih. Saya mau menciptakan kalimat baru itu bisa pakai suara saya. Oke. Nah, setahu saya kan database suara saat ini dominasi pengguna bertutur bahasa Inggris gitu ya. Nah, bagaimana dengan database suara orang bertutur bahasa Indonesia, Mas? Apakah sudah banyak? Memang yang tersedia di dunia ya sebagian besar itu bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan jadi bahasa universal di dunia ya. Jadi banyak orang risetnya di bahasa Inggris dulu. Sedangkan untuk bahasa lokal itu dikesampingkan tergantung dia mau bikin produk untuk lokal atau enggak. Nah, memang kita bisa dibilang beruntung karena tidak banyak yang punya AI model yang pakai bahasa Indonesia. Nah, untuk bikin untuk nambah bahasa Indonesia atau bahasa lokal lainnya itu dibutuhkan banyak biaya. Yang pertama harus ngumpulin audio tuh, itu nggak cuma semenit 2 menit, itu bisa sampai ratusan jam. Nah, itu kan udah kelihatan tuh effortnya seperti apa. Nah, yang kedua itu harus mentrain modelnya. Nah, mentrain modelnya itu nggak bisa cuma pakai komputer yang biasa. Dia harus langganan di cloud ya biasanya itu pakai komputer yang GPU-nya besar. Nah, itu hitungan bulanannya aja sudah mahal. Jadi kalau cuma untuk sekedar iseng, orang mikir-mikir nih, harganya udah mahal. Kecuali kalau memang dia punya produk atau punya tujuan khusus yang membutuhkan, yang memang dia harus gitu ya, dia pasti akan menyediakan dana dan waktu. Oh, berarti ketakutan suara kita di cloning cuma dengan berbicara di telepon dengan durasi yang singkat itu mungkin terjadi dong, Mas ya? Ya, itu salah satu teknik untuk mendapatkan data ya. Sebenarnya nggak usah telepon pun juga nggak apa-apa. Kita add friend aja di sosial media. Dia pasti upload video tentang kegiatannya dia. Misalnya baru flexing liburan. Nah, dia kan ngomong tuh. Pasti kalau dikumpulin misalnya satu video, katakanlah 2 detik, video lainnya 5 detik kan cukup banyak itu. Jadi pakai cara apapun, baik dia ngumpulin dari internet maupun di telepon, itu tetap bisa datanya itu nanti disalahgunakan. Nah, ini memang salah satu bahaya dari perkembangan AI. Jadi mengapa kami di Botika itu juga mendukung program pemerintah untuk melaksanakan development AI yang bertanggung jawab. Jadi ada etikanya. Kalau dulu yang kita usulkan untuk di Kominfo ya, itu adalah paling enggak untuk tokoh-tokoh publik itu tidak boleh untuk diolah dengan AI karena akibatnya bisa luas. Nah, untuk yang masyarakat umum, misalnya pejabat eh, pemerintahan yang di daerah mungkin atau pemimpin perusahaan, nah itu beda cerita. Nah, memang harus ada verifikasi, misalnya katakanlah disuruh transfer berapa ratus juta, misalnya ya harus verifikasi dulu. Lalu bagaimana cara yang efektif mencegah penipuan menggunakan cloning suara ini? Nah, kalau saya sih pendekatannya lebih memang ke arah ini ya, hukum sama regulasi ya. Terus yang dipegang itu adalah pelaku industrinya. Karena kalau misalnya katakanlah orang jahat gitu ya, dia mau menggunakan sesuatu, dia kan harus menemukan toolsnya. Nah, tools ini kan diproduksi oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, itu yang dipegang. Jadi entah kalau misalnya kalau di negara lain itu ada misalnya kalau kita bikin eh, gambar wajah atau misalnya virtual avatar yang bisa ngomong seperti ini di cloning ya pakai deepfake ya, ya itu harus ada tulisan di kanan bawah atau di pokoknya di dalam screen itu bahwa ini diciptakan dengan menggunakan AI. Nah, kalau di sini belum ada. Kalau di negara lain juga ada untuk misalnya audio, itu ada namanya watermarking. Jadi di dalam datanya itu bisa kelihatan bahwa ini ada semacam tanda khusus bahwa ini dibuat oleh siapa. Nah, cuma itu kalau dilihat di dalam filenya, kalau didengarkan kan nggak kelihatan. Nah, memang seperti itu sih. Ada pisau bermata dua kalau bagi saya. Nah, kalau dari sisi personal sendiri, Mas, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk tidak terjebak di penipuan suara ini? Bagaimana cara kita mendeteksinya? Ya, biasanya kalau yang
tools-tools tersebut ya yang bisa diakses oleh orang banyak itu kualitasnya rendah. Jadi kalau misalnya gambar itu resolusinya rendah, ngeblur. Terus kalau gambar itu kan lebih gampang, misalnya kalau bikin gambar lewat AI itu bagian wajah, bagian badan misalnya tangan itu biasanya nggak sempurna. Misalnya tangannya cuma ada 4 atau ada 5 seperti itu, atau bentuknya aneh. Nah itu yang gampang diketahui. Kalau yang audio itu mungkin dari kualitasnya, misalnya dia ada kemereseknya, terus ada noise-nya, terus kadang dia karakter suaranya ganti-ganti seperti itu. Nah, kalau untuk mencegah penipuan sebenarnya kalau yang berbasis suara itu ya pakai teknologi cross check ya. Misalnya gini, halo saya Pak Wisnu dari Info Komputer. Oh iya Pak, makasih ya kemarin sudah ditraktir makan bakso di Jogja. Kalau misalnya diiyain, padahal nggak traktir kan berarti wah ini bohong nih. Sebenarnya kalau kalau penipuan itu nggak harus pakai high tech, cuma memang agak susah. Misalnya katakanlah ada banyak orang yang punya talenta menerikan suara orang seperti suaranya tokoh, misalnya Pak Jokowi misalnya, itu kan bisa juga. Jadi orang bisa dengan talentanya dia nelpon orang, nelpon menteri misalnya kalau dia punya akses, halo ini saya Pak Jokowi minta transfer sekian kan juga bisa. Oke, dari percakapan dengan Mas Dito bisa disimpulkan bahwa teknologi AI memang membuat cloning suara semakin mudah. Cukup dengan sampel berdurasi 3 detik ataupun 5 detik, seseorang bisa mengcloning suara kita. Dan masalahnya adalah ini cuma masalah niat gitu ya. Seseorang bisa mendapatkan suara kita tidak hanya dengan menghubungi kita melalui telepon, tapi juga mengambil data dari sosial media kita, dari video YouTube seperti yang saya lakukan sekarang, dan masih banyak cara lain. Jadi boleh dibilang cloning suara memang agak sulit dicegah. Nah, bagaimana kemudian kita harus mengantisipasi hal ini? Seperti tadi Mas Dito bilang, sebaiknya kita memang harus selalu melakukan verifikasi atau cross check gitu ya. Saran saya adalah gunakan informasi atau kata rahasia yang cuma diketahui keluarga atau orang-orang terdekat kita. Jadi kalau kita diminta untuk melakukan sesuatu yang penting seperti transfer uang, kita verifikasi orang tersebut dengan menggunakan kata atau kalimat rahasia tersebut. Demikian video singkat kami kali ini tentang penipuan berbasis suara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video Info Komputer berikutnya.